Mereka datang dalam jumlah jutaan, tanpa perasaan, destruktif, siap untuk menghancurkan siapapun tentara Rusia yang kurang beruntung berada di jalan mereka. Putin mengenal mereka dan takut pada mereka. Para tentaranya ketakutan di seluruh medan perang karena Ukraina melepaskan kawanan yang bisa mengakhiri perang dan akan menjadi kekuatan tak terhentikan. Garis depan Rusia dibanjiri dengan senjata yang sangat dikenal oleh kaki tangan Putin, yaitu drone FPV. Musuh akan merasakannya, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidatonya memperingati Hari Perajin Senjata Ukraina pada 13 April. Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa Ukraina telah berkembang menjadi kekuatan utama sebagai pengembang senjata. Dan faktor utama yang mendorong perkembangan ini adalah jutaan drone FPV yang kini diproduksi oleh Ukraina. Mereka adalah dasar bagi semua yang dilakukan Ukraina kini. Drone interceptor, hibrida rudal drone jarak jauh, dan sistem robotik yang juga sedang dikembangkan Ukraina, semuanya menjadi mungkin karena invasi Putin memaksa negara itu untuk mengembangkan keahliannya dalam drone FPV. Rusia telah menciptakan monster yang kini melahap pasukan Putin di medan perang. Kemampuan industri pertahanan Ukraina mencapai jutaan drone FPV per tahun, seru Zelensky. Drone-drone Ukraina sekarang mampu menempuh jarak bersejarah dengan rekor saat ini mencapai 1.750 km atau 1.087 mil untuk satu serangan yang kemungkinan besar akan segera dipecahkan seiring Flamingo, Neptune, Ruta, dan lainnya terus dikembangkan. Namun, satu tempat di mana jutaan drone Ukraina paling terasa adalah di garis depan. Angka-angkanya membuktikannya. Seiring industri pertahanan Ukraina terus berkembang, hasilnya terlihat pada jumlah korban yang memecahkan rekor yang dialami Rusia. Menurut Al Jazeera, Ukraina mencatat 35.351 korban yang terkonfirmasi hanya pada bulan Maret, dengan drone bertanggung jawab atas 96% korban tewas dan luka di pihak Rusia. Tingkat korban tersebut 29% lebih tinggi dibandingkan yang kita lihat di bulan Februari. Angka yang cukup besar, sehingga Rusia bahkan tidak bisa menggunakan alasan bulan Maret memiliki 3 hari lebih banyak untuk membenarkannya. Bandingkan 3 bulan pertama 2026 dengan tahun lalu, Anda akan melihat rekor baru tercipta. Saat ini Rusia mengalami 316 korban untuk setiap kilometer persegi wilayah Ukraina yang mereka rebut. Tahun lalu jumlahnya adalah 120 korban. Jumlah tentara Rusia yang tewas hampir 3 kali lipat di wilayah yang sama. Dan jutaan drone yang diproduksi Ukraina itulah yang menyebabkan sebagian besar kerusakan. Persentasenya berbeda-beda tergantung sumber. Zelensky sendiri mengatakan bahwa drone sekarang bertanggung jawab atas sekitar 90% korban Rusia yang kurang lebih sejalan dengan klaim Al Jazeera. Di garis depan, Komandan Batalion Sistem Udara Tabrawak Terpisah ke-431 Ukraina Ilya Mashina menyebut angkanya mendekati 80%. Namun, terlepas dari perdebatan soal persentase, pesan yang harus dipaksakan masuk ke telinga Putin sudah jelas. Revolusi drone Ukraina sedang menghancurkan Rusia. Teror di langit hanya akan menjadi semakin kuat dan semakin canggih. Semua ini terjadi berkat pesatnya pertumbuhan sektor pertahanan Ukraina yang takkan terjadi jika keinginan Putin membangun kekaisaran tidak mengalahkan logikanya. Ukraina sudah dikenal sebagai eksportir dan produsen senjata. Kiev Post menyebut Ukraina menempati peringkat ke-10 di dunia dalam ekspor senjata 2016 meski penjualannya hanya $528 juta. Angka itu memang terlihat besar jika ada di rekening bank Anda, tapi tetap jauh lebih kecil dibandingkan miliaran dolar yang dihasilkan Rusia dan Amerika Serikat dari penjualan senjata mereka. Media itu juga menyebut banyak ekspor Ukraina saat itu berupa peralatan era Soviet yang telah diperbaiki dan dijual kembali. Sekarang keadaannya berbeda. Jutaan drone buatan Ukraina tiap tahun tak hanya menghancurkan tentara dan peralatan Rusia, tapi juga menjadi dasar pembangunan industri pertahanan. Industri ini menarik perhatian Eropa dan Timur Tengah karena keahlian Ukraina di robotika udara dan darat menarik investasi untuk meningkatkan produksi drone dari jutaan menjadi puluhan juta. Segera kita bahas lagi kenaikan pesat industri senjata Ukraina. Bagaimanapun inilah alasan dibalik perubahan besar yang sedang kita saksikan di medan perang saat ini. Pertama, mari fokus pada drone FPV Ukraina. Meskipun Zelensky merujuk pada semua drone Ukraina ketika ia menyebut angka jutaan, drone FPV merupakan sebagian besar dari apa yang sedang diproduksi Ukraina. Mereka menjadi kekuatan tak terbendung yang tak mampu dihadapi tentara Rusia. Untuk menjelaskan alasannya, bayangkan kita sebagai tentara Rusia. Berkat laporan Telegraph yang menggambarkan bagaimana rasanya menghadapi drone FPV Ukraina di medan perang.
Kamu merayap maju di antara puing dan dedaunan terbakar di medan perang. Keduanya adalah tanda-tanda dari apa yang terjadi dalam perang yang tampaknya tak pernah berakhir. Kamu mencari perlindungan dan bersembunyi. Kamu mendengar dengungan samar di atas. Saat mengintip, terlihat drone berputar di langit. Kamu tak tahu itu drone FPV penghancur atau pengintai yang akan memanggil drone FPV ke posisimu. Yang kamu tahu hanyalah kamu harus kembali bersembunyi agar kamera yang terpasang di drone tidak melihatmu. Tapi itu tidak akan ada gunanya. Tanpa disadari, drone FPV lebih dari sekedar terbang di langit. Mereka bersembunyi di rerumputan dan hutan, siap menerkam tentara Rusia yang maju. Drone FPV dapat melewati bangunan karena ukurannya kecil, sehingga bisa terbang melalui jendela atau celah terbuka. Pada akhirnya, drone-drone itulah yang akan menghabisimu. Sebanyak apapun kamu mencoba bersembunyi, jumlah drone FPV Ukraina yang sangat banyak memungkinkan negara itu untuk mencari kemana saja di zona pembunuhan luas yang telah mereka ciptakan. Kamu mendengar dengungan makin keras saat drone mencari di reruntuhan tempatmu berlindung. Ketika dengungan berubah jadi suara menggelegar, sudah terlambat untuk melarikan diri. Drone itu mengenaimu. Kamu tereliminasi dari perang. Masih banyak drone-drone mematikan seperti ini yang menunggu rekanmu. Beginilah nasib ribuan tentara Rusia yang diperintahkan masuk ke zona pembantaian yang dibuat Ukraina. Zona pembantaian yang membentang puluhan kilometer melampaui garis depan ini menjadi tempat Ukraina memadukan berbagai jenis senjata untuk memperlambat Rusia, mengarahkan pasukan ke titik penyergapan artileri dan menghancurkan serangan Rusia sebelum dimulai. Parit dan gigi naga memenuhi zona pembantaian ini, menghentikan tank dan kendaraan lapis baja. Gulungan demi gulungan kawat berduri dipasang, memaksa tentara Rusia bergerak perlahan agar tidak terluka parah. Namun yang menjadi dasar adalah drone FPV, dikerahkan ratusan dan terus mengawasi. Drone inilah yang menyerang tank-tank terjebak di parit. Drone FPV kerap jadi hal terakhir yang dilihat tentara Rusia saat mencoba memotong kawat berduri perlahan. Semua ini terjadi karena Ukraina kini mampu membuat jutaan drone seperti ini, sehingga zona pembantaian bisa terjadi. Tanpa drone FPV, zona pembantaian ini akan seperti pertahanan tradisional dalam banyak perang darat. Parit dan kawat berduri sudah lama digunakan sebagai pertahanan sejak keberadaan tank. Drone merupakan komponen tambahan yang sangat efektif, bukan hanya karena Ukraina ahli dalam teknologi drone FPV, tapi juga karena mereka mampu memproduksinya secara massal. Bahkan ketika Rusia menyerang wilayahnya, Ukraina telah mengembangkan industri manufaktur senjata yang membuat seluruh dunia iri. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar Anda bisa terus mengikuti unggahan kami. Jadi kita tahu bahwa Ukraina sedang memproduksi jutaan drone, kata Zelensky kepada kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana industri pertahanan Ukraina yang dulu bergantung pada penjualan peralatan era Soviet yang telah diperbaiki bisa berkembang menjadi raksasa seperti sekarang? Pematangan proses pengembangan drone Ukraina memiliki peran besar dalam semua ini. Di awal perang, para produsen drone Ukraina belum terorganisir. Mereka bahkan nyaris tidak bisa disebut sebagai produsen dalam arti tradisional dari kata tersebut. Seringkali, produsen hanyalah insinyur TI yang memodifikasi drone komersial di rumah menjadi mesin pembunuh, atau sekelompok relawan yang mulai membuat drone untuk kebutuhan Ukraina. Kelompok Lazar merupakan contoh ideal dari semangat awal serba mandiri ini. Sekarang sebagai salah satu unit drone terpenting di militer Ukraina, kelompok ini didirikan mantan produser TV Ukraina yang punya dana dan keinginan mengembangkan drone. Bekerja bersama para relawan, itulah yang dilakukan oleh produser tersebut. Kini, produser Pavlo Yelizarov menjabat wakil Komandan Angkatan Udara Ukraina. Kemajuan ini mencerminkan pengalaman industri drone dan sektor pertahanan Ukraina secara umum. Selama 4 tahun terakhir, kami telah melihat para produsen drone Ukraina berkembang dari operasi seadanya yang tersembunyi di ruang bawah tanah menjadi bisnis yang mapan, yang tidak hanya menjaga Ukraina tetap unggul dalam perang, tetapi juga kemungkinan besar akan menjadi fondasi utama ekonomi Ukraina pasca perang. Produsen drone Ukraina kini terdaftar di Nasdaq, seperti perusahaan rintisan AI Swarmer. Produsen lain juga menyebut adanya kesepakatan dengan perusahaan AS dan Eropa yang membawa investasi penting, memungkinkan peningkatan produksi dan pengembangan drone FPV generasi baru yang akan menjadi mimpi buruk bagi tentara Rusia di Ukraina. Data jelas menunjukkan peran besar drone dalam memperluas sektor pertahanan Ukraina.
Sebelum Putin menginvasi pada 2022, sektor pertahanan Ukraina kekurangan dana dan bergantung pada penjualan peralatan lama. Namun sejak saat itu nilainya telah meningkat secara luar biasa. Menurut Kiev School of Economics, sektor pertahanan Ukraina kini bernilai 6,8 miliar dolar, 6 kali lipat dibanding 2021. Ukraina punya sekitar 1.200 perusahaan pertahanan swasta yang punya kapasitas memproduksi senjata senilai 50 miliar dolar jika mendapat investasi cukup. Ukraina membangun industri senilai 50 miliar dolar dalam 4 tahun di tengah serangan bom dengan drone sebagai intinya. Salah satu faktor kunci di balik sistematisasi produksi drone Ukraina adalah diperkenalkannya sistem Brave One. Diluncurkan April 2023 dan sepenuhnya milik negara, Brave One memungkinkan pemerintah Ukraina memberi hibah kepada pengembang drone dan produsen senjata lain. Puluhan juta dolar diinvestasikan lewat program ini untuk membantu pengembang drone Ukraina membangun bisnis, bukan sekedar usaha skala rumahan. Swarmer yang disebutkan sebelumnya adalah salah satu penerima manfaat Brave One. Bisnis yang terdaftar di Nasdaq itu mendapat dorongan dari investasi Brave One sebesar 48.000 dolar yang memungkinkan perusahaan tersebut berkembang pesat menjadi seperti yang kita lihat hari ini. Sekarang, mekanisme bisnis tradisional mulai mengambil alih dan memungkinkan produksi drone seperti yang disebut Zelensky. Perusahaan kecil bergabung dengan produsen drone besar, sehingga sekitar 80% produksi drone Ukraina kini dikuasai oleh beberapa perusahaan yang berkembang, karena Ukraina menyadari nilai drone FPV dan kendaraan tak berawak lain. Investasi untuk perang telah menjadikan industri drone Ukraina bisnis besar. Sekali lagi, angka berbicara. Menurut Kyiv Independent, Ukraina memproduksi 4,5 juta drone pada 2025. Kembali ke 2 tahun sebelumnya, angkanya jauh lebih kecil, hanya 300.000 drone yang diproduksi pada tahun 2023. Kebetulan, jumlah drone itu sama dengan target produksi Amerika Serikat dalam 2 tahun. Tentu saja, Amerika menghabiskan jauh lebih banyak untuk persenjataan yang jauh lebih canggih daripada yang sedang dibangun Ukraina. Tetapi misalkan Ukraina terlibat dalam perang di mana drone menjadi solusi untuk banyak persoalan penghematan biaya. Misalkan perang dengan negara seperti Iran yang memakai drone Shahid murah untuk menyerang fasilitas. Tiba-tiba, 300.000 drone dalam 2 tahun terlihat seperti hal kecil dan muncul celah yang bisa diisi oleh produsen drone Ukraina dengan menjual produk mereka ke militer Amerika Serikat. Jenis-jenis kesepakatan seperti itulah yang akan menjadi alasan mengapa kemampuan Ukraina untuk memproduksi jutaan drone setiap tahun akan sangat penting di masa pasca perang ketika negara tersebut sedang membangun kembali ekonominya. Ukraina telah menulis ulang aturan peperangan darat dengan drone FPV-nya dan seluruh dunia akan berusaha mengejar ketertinggalan dengan membeli teknologi Ukraina ketika teknologi itu sudah tidak lagi dibutuhkan untuk melawan Rusia. Namun, mari kembali ke medan perang. Bagi Ukraina, membanjiri wilayah sengketa dengan drone lebih utama daripada menjualnya ke negara lain. Pertumbuhan industri pertahanan Ukraina memungkinkan negara ini lebih mandiri dalam pertahanannya daripada pada titik manapun selama perang dengan Rusia, sehingga mengurangi ketergantungannya pada negara lain. Kita telah melihat perkembangan besar sejak awal invasi hingga kini. Saat Putin mengirim pasukan ke Ukraina, keberanian pertahanan awal Ukraina memaksa Rusia mundur dan membentuk garis pertempuran yang masih ada hingga kini. Namun pertahanan itu harus dipertahankan. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Ukraina mampu bertahan dan tetap berjuang adalah karena bantuan militer yang diterimanya dari negara-negara lain. Bantuan itu tentu saja masih terus mengalir. Menurut pelacak dukungan untuk Ukraina dari Institut Kiel, Ukraina telah menerima sekitar 316,7 miliar euro atau sedikit lebih dari 373 miliar dolar dalam bentuk bantuan yang dialokasikan dari Amerika dan Eropa selama 4 tahun terakhir. Itu jumlah uang besar dan sangat penting bagi Ukraina. Bantuan ini berarti Ukraina terkadang harus mematuhi aturan penggunaan senjata yang ditetapkan oleh sekutunya. Beberapa contoh dari hal ini terlihat pada tahun 2025. Tahun itu, AEZ sempat menghentikan bantuan militer dan intelijen ke Ukraina sebelum akhirnya dipulihkan. Amerika membuat metode persetujuan baru untuk penggunaan ATACMS terhadap Rusia yang intinya memblokir penggunaan rudal itu oleh Ukraina. Ukraina kembali memakai ATACMS, namun bergantung pada bantuan asing, berarti Ukraina harus menyesuaikan diri dengan situasi geopolitik yang kadang bergejolak. Beralih ke tahun 2026 dan sektor pertahanan dalam negeri, Ukraina telah berkembang hingga pada titik di mana Ukraina sendiri kini menyediakan 82% dari senjata, peralatan, dan amunisi yang dibeli oleh Badan Pengadaan Pertahanan Ukraina.
Setahun sebelumnya, persentasenya 46%, menandakan sebagian besar senjata militer Ukraina dibeli dari mitra luar negeri. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan pada Februari bahwa kapasitas produksi meningkat 50 kali lipat sejak perang, sehingga industri pertahanan dalam negeri kini memenuhi lebih dari 50% kebutuhan militer Ukraina. Ini adalah pergeseran menuju kemandirian yang tidak diperkirakan Putin dan takkan terjadi jika Rusia benar-benar merupakan kekuatan yang tak terbendung di Ukraina seperti yang diklaim Putin. Saat Zelensky menyebut Ukraina membangun jutaan drone per tahun, ia tidak hanya membahas dampaknya di medan perang. Ribuan tentara Rusia yang tewas oleh senjata buatan Ukraina memang disorot, namun hal-hal yang membawa Ukraina ke titik ini justru lebih penting. Ukraina semakin mandiri dengan drone menjadi salah satu alasan utamanya. Drone Ukraina menempatkan negara itu agar bisa meraih miliaran dolar dari penjualan senjata setelah perang, memungkinkan penandatanganan kesepakatan pertahanan, serta menarik jutaan dolar dari Barat untuk membantu melawan pasukan Putin. Jutaan drone bukan hanya menyebabkan puluhan ribu tentara Rusia tewas tiap bulan, tapi juga memberi harapan masa depan lebih baik bagi Ukraina setelah perang berakhir. Sekarang, apakah masih bisa dilakukan lebih banyak untuk meningkatkan produksi drone Ukraina? Tentu, logikanya sederhana. Semakin banyak dana yang diterima Ukraina lewat pembelian, hibah, pinjaman, atau bantuan militer, sektor manufaktur drone mereka akan makin kuat. Kita telah melihat produksi sektor itu terus meningkat. Produksi drone Ukraina naik dari 300.000 pada 2023 menjadi 4,5 juta pada 2025, seperti telah disebutkan sebelumnya. Target negara itu pada 2026 bahkan lebih ambisius. Euromaidan Press melaporkan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Serhii Boyev menyatakan kepada kerangka pengembangan kekuatan operasional NATO bahwa Ukraina menargetkan produksi 7 juta drone pada 2026, bahkan jumlahnya bisa lebih banyak. Pada Juni 2025, mantan Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Amirov mengklaim investasi negara pada pembuatan drone memungkinkan produksi 10 juta drone per tahun. Jadi, 7 juta drone pada 2026 mungkin 2,5 juta lebih banyak dari produksi tahun sebelumnya, tapi masih 3 juta lebih sedikit dari kapasitas Ukraina hampir setahun lalu. Dan siapa yang tahu, kapasitas itu mungkin telah meningkat lebih jauh lagi, karena semakin banyak investasi oleh Ukraina dalam konsolidasi begitu banyak perusahaan pembuat drone di negara itu yang dulunya terpecah-pecah. Inti yang ingin kami sampaikan di sini sederhana. Ukraina sudah berada dalam posisi untuk membanjiri garis depan dengan jutaan drone FPV buatan mereka sendiri. Meskipun banjir telah menenggelamkan ribuan pasukan Putin, banjir itu masih bisa berubah jadi gelombang besar. Ukraina hanya butuh lebih banyak waktu dan dana. Jika mendapatkannya, revolusi drone yang dimulai Ukraina akan menyelamatkan bangsa, baik saat perang maupun di masa depan. Kami fokus pada drone FPV di video ini, namun Ukraina punya banyak hal lain untuk ditawarkan. Ukraina kini menggunakan drone AI yang dapat menembus peralatan peperangan elektronik Rusia untuk menghancurkan logistik dan peralatan utama di belakang. Saat drone FPV melumpuhkan tentara Rusia di garis depan, Martian menghukum mereka di belakang. Anda bisa melihat semuanya di video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show untuk melihat lebih banyak liputan dan analisis kami tentang pernyataan terbaru Zelensky. Terima kasih seperti biasa sudah menonton.